Hi everybody, welcome to TOEFL ITP Preparation Series with me Iwan Kaslan. Halo semuanya, selamat datang di seri persiapan TOEFL ITP bersama saya Iwan Kaslan sebagai presenter. Baik, untuk episode perkenalan ini kita akan membahas sedikit apa itu TOEFL ITP dan kemudian alasan mengapa kita memilih TOEFL ITP sebagai topik dari seri kali ini. Oke, untuk yang pertama, apa itu TOEFL ITP? ITP adalah singkatan dari Institutional Testing Program. Pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa TOEFL ini adalah salah satu tes alat ukur kompetensi bahasa Inggris yang diterbitkan oleh ETS, Educational Testing Service, sebuah lembaga penyedia tes kompetensi bahasa Inggris yang berpusat di Princeton, Amerika Serikat. Lebih lanjut, untuk mengenal ITP lebih jauh, mungkin akan lebih jelas kalau kita bandingkan dengan jenis TOEFL tes lainnya yang ada, yaitu IBT. IBT adalah singkatan dari Internet Based Test. Nah, kalau kita melihat nama kedua versi TOEFL ini kok kayaknya tidak apple to apple, karena yang satu mengatakan Institutional Testing Program, sementara yang lain menggunakan istilah Internet Based Test. Tetapi buat mereka yang memperhatikan perkembangan tes TOEFL sejak awal, mungkin akan tahu bahwa sebenarnya ITP itu adalah paper based version of TOEFL. Nah, kalau kita sudah sejajarkan paper based dan internet based, sekarang sudah apple to apple. Paper based berarti pada saat pengerjaan kita masih menggunakan buku, kertas, pensil, sementara IBT pada saat mengerjakan kita duduk di depan layar komputer dan materi tersedia via hubungan internet, begitu. Secara signifikan, tetapi mereka juga berbeda dalam apa yang diteskan. Pada paper based ITP atau ITP yang diteskan 3 bagian. Yang pertama adalah listening, dan kemudian bagian yang kedua adalah structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading. Sementara pada internet based test, keempat skills bahasa Inggris diteskan, mulai dari reading, kemudian listening, kemudian speaking, dan yang terakhir adalah writing. Mereka juga memiliki sistem scoring yang berbeda, tetapi kita tidak akan membahas ke sana. Dengan penjelasan saya barusan, mudah-mudahan dapat tergambarkan apa sebenarnya TOEFL ITP itu. Sekarang mari kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Mengapa kita menjadikan TOEFL ITP sebagai topik untuk seri kita kali ini? Setidaknya ada 3 alasan yang muncul dalam benak saya ketika berbicara tentang mengapa TOEFL ITP. Ketiga alasan tersebut saya rangkum dalam Professional, Academic, dan Linguistic. Sesuai dengan namanya, professional berarti berhubungan dengan pekerjaan, dunia kerja. Sudah menjadi aturan atau menjadi tren buat kaum profesional atau calon karyawan yang ingin bergabung ke perusahaan multinasional. Sepertinya di dalam lamaran mereka harus mencantumkan sertifikat kemampuan bahasa asing. Dalam hal ini sangat sering adalah sertifikat TOEFL ITP. Jadi ini untuk alasan melamar kerja. Kemudian setelah seseorang berada dalam dunia kerja, boleh jadi untuk promosi juga disyaratkan sertifikat TOEFL ITP. Jadi untuk promosi.
Inilah dua contoh alasan profesional yang bisa saya tampilkan. Berikutnya adalah academic reason. Berbicara tentang academic reason, tentunya konteksnya adalah dunia kampus, dunia perguruan tinggi. Di kampus-kampus sekarang ini, kompetensi kemampuan bahasa Inggris menjadi syarat kelulusan pada program-program S1, S2, bahkan S3. Namun semuanya walaupun berkiblat pada TOEFL ITP, tetapi yang pada pelaksanaan di lapangan kebanyakan bukanlah merupakan TOEFL ITP yang resmi, tetapi istilahnya TOEFL-like test. Jadi tes yang formatnya sangat mirip dengan TOEFL ITP, isinya sangat mirip dengan TOEFL ITP, tetapi bukan TOEFL ITP resmi yang dikeluarkan oleh ITS. Nah, untuk alasan itulah sebenarnya why not lambat-lambat semuanya diarahkan pada benar-benar harus TOEFL ITP sertifikat yang resmi. Alasan yang kedua, jadi ini adalah syarat kelulusan. Kemudian di kampus terkadang ada beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa, dan beasiswa itu bisa saja beasiswa yang untuk program gelar maupun program non gelar, tetapi lagi-lagi mensyaratkan sertifikat TOEFL ITP. Jadi ini syarat beasiswa. Baik, itu dua contoh dari academic reason. Selanjutnya adalah linguistic reason. Berbicara tentang linguistik, tentunya kita berbicara tentang kebahasaan. Buat mereka yang berada di dunia pendidikan bahasa Inggris atau English literature, TOEFL merupakan tantangan tersendiri. Kemampuan untuk bisa menaklukkan TOEFL bisa menjadi indikasi kemampuan menaklukkan bahasa Inggris. TOEFL dijadikan indikator sebagai bahasa Inggris seseorang itu berbanding lurus dengan nilai TOEFL ITP-nya. Jadi buat mereka yang ingin mendalami bahasa Inggris, belajar TOEFL itu adalah salah satu cara. Oke, itulah ketiga alasan mengapa kita memilih TOEFL ITP sebagai topik pada seri kali ini. Selanjutnya pada slide ini kita akan melihat overview dari TOEFL ITP. Sebagaimana mungkin sedikit telah saya singgung di awal, 3 bagian yang diteskan dalam TOEFL ITP adalah Section 1 Listening Comprehension, Section 2 Structure and Written Expression, dan Section 3 Reading Comprehension. Mari kita lihat satu persatu. Pada Section 1 Listening Comprehension, Part A, itu adalah bagian yang disebut dengan short conversation. Jadi percakapan pendek di mana satu percakapan untuk satu pertanyaan. Terdiri dari 30 soal, 30 items. Dan kemudian ada part B yang disebut dengan longer conversation. Longer berarti lebih panjang, jadi percakapan lebih panjang dan satu percakapan untuk beberapa soal. Dan ini lebih kurang isinya untuk 10 pertanyaan. Dan kemudian part C yang disebut dengan talks.
di mana berupa satu monolog yang relatif cukup panjang dan satu monolog untuk beberapa pertanyaan. Lagi-lagi untuk 10 item. Jadi total pada listening comprehension adalah 50 items dan waktu itu lebih kurang 30 menit. Selanjutnya untuk structure and written expression section 2, part A itu yang disebut dengan structure questions. Berbentuk pilihan berganda dengan 4 alternatif melengkapi kalimat dengan pilihan yang paling cocok dan benar. Ini untuk 15 items. Dan kemudian part B itu disebut dengan structure and written expression questions. Sebuah kalimat ada 4 bagian digarisbawahi dan kemudian test taker diminta untuk mengidentifikasi bagian mana yang salah dari keempat kata atau frasa yang digarisbawahi di dalam kalimat bersangkutan. Ini 25 items sehingga totalnya ada 40 items. Sementara waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan soal adalah 25 menit. Sementara untuk section 3 reading comprehension, kalau menurut saya cukup straightforward, ada 5 wacana atau bacaan, reading passages dengan masing-masing 10 pertanyaan. Dengan demikian ada 50 soal dengan waktu yang dialokasikan 55 menit. Demikian overview dari TOEFL ITP. Baik, slide berikut ini berjudul Interesting Facts. Definitely the interesting facts regarding TOEFL ITP ya. And things you have to bear in mind, sesuatu yang harus dicamkan. Yang pertama adalah masalah listening, section pertama yang diteskan di dalam TOEFL ITP. In my opinion, berdasarkan pengalaman saya, menurut pendapat saya, listening is not a skill built in the classroom. Listening bukanlah skill yang bisa kita bangun di dalam kelas. Konsekuensinya adalah the more you listen the language outside, the better you are at listening the language, the better your listening skill will be, begitu. Yang kedua, somehow you need certain basics to learn English TOEFL ITP way. Untuk bisa memahami TOEFL ITP, kita harus mendekatinya dengan cara TOEFL ITP. Especially for section 2, terutama untuk section 2, Anda butuh dasar-dasar bahasa Inggris yang memadai untuk kemudian bisa mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Dan yang ketiga, reading is always about skimming, scanning, and detailed reading. Dimanapun juga yang namanya reading itu keterampilannya adalah yang disebut dengan skimming, scanning, dan detailed reading. Skimming membaca cepat untuk mendapatkan ide utama, scanning membaca cepat untuk mendapatkan detail tertentu, dan kemudian detailed reading adalah membaca dengan hati-hati untuk mengerti konten secara lebih mendalam. The key is pushing yourself to read no matter how nonsense the passage is about and processing it TOEFL ITP way. Jadi menurut saya kuncinya adalah pushing yourself, ngotot gitu loh, membaca. Betapapun mungkin topik yang Anda temukan dalam TOEFL itu agak nonsense gitu ya. Dan kemudian dengan demikian nantinya Anda akan terbiasa memproses bacaan dengan cara TOEFL ITP ini. Itu adalah beberapa things that you have to bear in mind.
interesting facts about TOEFL ITP that you have to bear in mind. Baik, now we've come to the last slide of the episode. Saya yakin ini adalah slide terakhir pada episode perkenalan ini, di mana saya menyusun semacam strategi bagaimana how we approach TOEFL ITP. Yang pertama di sana adalah select one good preparation book. Bagaimanapun juga berpatokan atau memakai acuan satu buku akan lebih baik ketimbang kita mengambil berbagai macam sumber, terutama ya untuk yang baru memulai belajar TOEFL ITP. The one good book boleh jadi adalah yang sudah lama sekali saya pakai adalah Longman Series Preparation Course for the TOEFL Test, the Paper Test. Saya sudah menggunakan buku ini lebih dari 10 tahun dan saya merasa bahwa buku ini sangat reliable untuk membentuk pengetahuan dan kemampuan dan penguasaan TOEFL ITP. Dan untuk urutan bagian mana dulu yang akan dipresentasikan, saya biasanya memulai dari section 2, Structure and Written Expression. Walaupun saya memang juga memotivasi pada saat yang bersamaan agar juga memulai kegiatan listening di luar. Yeah. While constantly exposing yourself, listening the language out there, start with section 2, structure and written expression. Dan urutan berikutnya adalah baru section 1, listening comprehension. Di sini sudah langsung pada learning the tips and strategies of how to handle this section. Dan berikutnya adalah learning the tips and strategies of handling section 3, reading comprehension. Poin kelima, saya menitipkan biasanya pesan hang in there no matter how overwhelming it might be. Untuk yang baru pertama kali mungkin berada di dalam preparation class atau belajar dalam preparation class of TOEFL ITP, probably it is overwhelming, mungkin sedikit terbebani, tetapi saya berpesan biasanya untuk hang in there, bertahan, maksudnya perlahan tetapi bertahan dan terus dari awal hingga akhir. Dan kemudian yang terakhir adalah never stop practicing, tidak pernah berhenti berlatih terus menerus. Ide mengkoleksi test samples, contoh-contoh tes dari TOEFL ITP is very good advice kalau menurut saya. Baik, itu kira-kira how we approach TOEFL ITP. Dan sekarang let's begin. Hajime Masao. Mari kita mulai.